Selamat pagi, saya dan teman-teman kelompok yang lain akan menjelaskan mengenai potensi Desa Watu Sigar, Ngawen, Gunung Kidul, Yogyakarta. Yang berikutnya ada tim penyusun, yakni kelompok 25 itu sendiri. Ada Berlian Bintang Bima Putri, ada Maria Tatia Wicita, ada Devina Wibowo, ada Alfian Simon Modesta, ada Jason Gustav Deviandi, Berliana Jengka, Bernarda Dita Arumning Tias, Tarski Minik, dan saya sendiri Malaki Haruman Anuta Barat. Setelah itu, kita masuk ke profil Desa Watu Sigar. Desa Watu Sigar merupakan salah satu dari 7 desa yang ada di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Watu Sigar adalah satu-satunya desa yang memiliki RT terkecil, yakni 34 RT. Desa Watu Sigar ada objek wisata dan hasil pertanian sebagai penunjang perekonomian masyarakat setempat. Nah, salah satu dari sumber daya alam yang bisa ditemui di Desa Watu Sigar adalah jambu mete. Di Desa Watu Sigar, jambu mete banyak ditemukan di pinggir-pinggir jalan. Jambu mete ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan diolah agar memiliki nilai jual dan menjadi produk yang menghasilkan nantinya. Selanjutnya adalah pohon bambu. Pohon bambu merupakan salah satu di antara banyak jenis tanaman yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Bambu memiliki batang yang kuat serta tekstur yang halus. Di Indonesia sendiri, jambu sangat mudah untuk ditemui, terlebih dengan jenis yang beragam. Pada Desa Watu Sigar, bambu sering ditemui di pinggir jalan dengan batang yang menjulang tinggi, sehingga mudah untuk melihatnya. Namun tampaknya bambu bukan menjadi salah satu bagian dari pengembangan ekonomi masyarakat setempat. Melihat pohon bambu tidak terlalu banyak. Pohon bambu memiliki banyak manfaat dan kegunaan, seperti dapat diolah menjadi makanan, alat perabotan rumah tangga, pagar, anyaman tas, dan sebagainya. Masyarakat Desa Watu Sigar diharapkan dapat lebih memanfaatkan sumber daya alam yang ada, seperti membudidayakan tanaman bambu, yang nantinya dapat diolah dan dapat menjadi sumber penghasilan masyarakat Desa Watu Sigar. Taman Soka. Taman Soka merupakan salah satu tempat wisata yang ada di Desa Watu Sigar. Taman ini biasa digunakan jika ada acara tertentu atau dimanfaatkan sebagai tempat berkumpul masyarakat. Namun, taman ini kurang menarik melihatnya dijadikan sebagai tempat bermain, tetapi tidak memiliki wahana, tempat makan tetapi buka terlalu siang, dan tampak seperti terbengkalai. Sehingga citra Taman Soka sebagai suatu tempat wisata kurang cukup baik. Dan sebagai potensi desa Taman Soka masih membutuhkan perkembangan yang banyak untuk menarik minat pengunjung Desa Watu Sigar ataupun warga setempat. Masyarakat mungkin dapat lebih memanfaatkan Taman Soka seperti menambahkan wahana bermain anak. Selain itu juga dapat menjadi tempat pentas budaya karawitan yang sudah lama tidak muncul. Selanjutnya adalah budaya karawitan. Karawitan adalah seni musik tradisional Jawa yang menitik beratkan pada musik gamelan. Seni karawitan ini menggunakan instrumen dan suara yang indah sehingga menyenangkan untuk didengarkan. Karawitan merupakan kesenian klasik yang dikenal oleh masyarakat Jawa dan Indonesia sebagai warisan seni dan budaya yang bernilai sejarah dan filosofis. Di sisi lain, kesenian Jawa, khususnya kesenian karawitan, tidak dapat dipisahkan dari gamelan. Karawitan di Desa Watu Sigar sudah lama punah. Para sesepuh yang aktif pada budaya ini semuanya sudah tiada. Selain itu, anak muda yang sempat bergabung juga sudah merantau. Sehingga budaya karawitan sudah lama tidak berjalan. Desa Watu Sigar seharusnya dapat membangkitkan kembali budaya karawitan dengan anak-anak muda. Selanjutnya ada potensi anyaman bambu. Pohon bambu sendiri itu dapat dimanfaatkan dalam berbagai hasil kerajinan tangan, seperti contoh tas, kemudian ada rak bambu, piring bambu, dan salah satunya lagi adalah tudung saji dari anyaman bambu. Desa Watu Sigar sendiri itu adalah suatu desa yang memiliki potensi pohon bambu yang dapat dimanfaatkan untuk membuat berbagai hasil kerajinan tangan serta dapat membantu perekonomian masyarakat Desa Watu Sigar sendiri. Untuk proses pembuatan anyaman bambu itu diperlukan alat dan bahan
yakni ada yang pertama ada bambu yang masih muda dan bagus dengan diameter yang besar dan juga beruas, kemudian ada rotan, kemudian ada kolindang benang, kemudian ada gergaji dan pisau, kemudian kompor untuk memanaskan bambu itu sendiri, kemudian ada amplas, pelitur, dan cat epoxy clear. Selanjutnya, untuk proses pembuatan dari anyaman bambu yang berupa tudung saji sendiri, itu proses pembuatannya sendiri itu adalah yang pertama, bambu sesuai dengan ruasnya itu dipotong-potong terlebih dahulu. Kemudian bagian luar dari bambu itu dihilangkan terlebih dahulu hingga bagian dalamnya itu mencapai ketebalan yang hanya tipis. Kemudian irisan bambu yang sudah disiapkan terlebih dahulu tadi itu dipanaskan di dalam perapian sehingga bagian bambu yang halus itu akan terlepas. Kemudian bambu yang sudah dipanaskan itu dibagi menjadi lembaran tipis setebal kisaran 1-2 mm. Kemudian diratakan seluruh permukaan dengan amplas. Kemudian bambu itu dicuci dan juga dijemur di bawah terik sinar matahari hingga benar-benar kering agar mudah untuk ditekuk. Setelah itu, bambu yang sudah kering kemudian dipotong menjadi lembaran atau irisan tergantung ukuran tudung saji yang akan diinginkan atau akan dibuat. Selanjutnya, lembaran atau irisan bambu itu akan disusun secara berlapis-lapis dan dijahit supaya menjadi satu dengan menggunakan kawat, kolindang, atau kolindang benang itu untuk dapat membentuk wadah lonjong atau persegi panjang seperti pada gambar di bawah. Kemudian pada bagian ujung sekeliling cekungan tadi itu akan diberi bingkai dari rotan yang sudah dikupas dari kulitnya. Selanjutnya, agar tudung saji itu terlihat lebih menarik, bisa ditambahkan hiasan atau warna sesuai dengan selera masing-masing. Untuk gambar bagian bawah itu merupakan hasil tudung saji yang kemungkinan akan dihasilkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemasaran produk. Pemasaran produk merupakan keseluruhan dari proses yang dimulai dengan melakukan analisis pasar, pengiriman produk ke pelanggan, dan melakukan umpan balik. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memahami pasar yang tepat untuk produk tersebut, dan memposisikannya untuk mendapatkan respon pelanggan yang baik. Yang menjadi prioritas utama dalam pemasaran produk adalah kualitas, harga, dan tempat promosi produk, di mana produk tersebut dijual atau dipasarkan. Oleh karena itu, dalam pemasaran produk, Anda perlu mengetahui bahwa produk tersebut sampai ke pembeli Anda agar dapat menerima umpan balik atau respon balik dari konsumen melalui distributor yang menjual produk Anda. Dalam kasus ini, kami memberikan contoh media-media yang dapat menjadi pemasaran produk. Pertama ada Instagram. Instagram adalah aplikasi untuk berbagi foto dan video. Namun, kini aplikasi Instagram semakin mengalami perkembangan. Dan seiring berjalannya waktu, Instagram bisa dijadikan sarana bagi para pemasar atau pemilik produk dalam memamerkan dan mempromosikan produk-produknya. Alasan para pebisnis atau pemilik produk memilih Instagram adalah dengan menjual, memamerkan, atau mempromosikan produknya. Para pemilik produk hanya perlu menjual produknya kepada calon pelanggan dengan sistem online. Karena aplikasi Instagram ini sangat memungkinkan bagi penggunanya dengan mudah menjual produk untuk meningkatkan produk tanpa perlu menghabiskan uang, tenaga, dan waktu. Selanjutnya, media yang dapat digunakan adalah Shopee. Shopee pertama kali berdiri pada tahun 2015. Meskipun dapat dikatakan sebagai e-commerce pendatang, apabila dibandingkan dengan e-commerce lain, akan tetapi popularitas dan total transaksi harian, Shopee tidak main-main. Hal ini dikarenakan strategi pemasaran di Shopee yang tepat sasaran. Setiap perusahaan memang memiliki strategi pemasaran tersendiri untuk meningkatkan penjualan, termasuk Shopee. Shopee menerapkan strategi yang tepat dengan tujuan agar perusahaan bisa menjangkau pelanggan dengan lebih mudah dan penjualan produk dengan harga yang masuk akal atau murah. Strategi ini juga bisa ditiru oleh e-commerce lain agar lebih maju. Terdapat beberapa strategi pemasaran Shopee. Yang pertama, strategi pemasaran yang mengikuti tren. Memiliki target pasar yang jelas, memilih media yang tepat untuk promosi, dan jaminan harga yang murah. Hampir mirip dengan Instagram, cuman Shopee ini bukan media sosial. Jika Instagram bisa digunakan siapapun untuk menjual, Shopee khusus hanya untuk menjual barang atau produk yang ingin dijualkan.
Selanjutnya ada Tokopedia. Didirikan pada tahun 2009, Tokopedia adalah perusahaan e-commerce. Tokopedia memiliki luas penyebaran pasaran yang tak hanya berada di Indonesia, namun juga Asia Tenggara. Tokopedia saat ini pun masih menjadi salah satu e-commerce yang paling banyak dikunjungi di Indonesia. Tokopedia juga mendorong usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dan tiap individu untuk mengembangkan usahanya dengan cara memasarkan produknya secara online kepada pemerintah dan pihak lain. Salah satu program kolaborasi yang diluncurkan Tokopedia adalah acara Makeres yang diadakan sejak Maret 2018. Selanjutnya ada penutup. Desa Watu Sigar memiliki cukup banyak potensi yang dapat dimanfaatkan, baik dari segi alam, kewirausahaan, maupun dari segi budaya. Potensi Desa Watu Sigar berdasarkan alam dan kewirausahaan terdiri dari pertanian hortikultura, buah semangka dan melon, sedangkan potensi desa melihat dari segi budaya yaitu kesenian karawitan dan upacara sadranan atau ruahan. Jika seluruh potensi desa ini dimanfaatkan dan dikembangkan dengan baik, maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta dapat mengenalkan Desa Watu Sigar kepada masyarakat luas. Sekian penjelasan tentang potensi desa dari kelompok 25. Saya ucapkan terima kasih.